Berbicara tentang Korea Selatan, identik dengan gempuran budaya K-pop yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan penikmat musik asal negeri gingseng ini. Namun, sebentar saya akan ajak Anda membahas tentang perbedaan sistem pemerintahan Korea Selatan dengan Indonesia. Simak terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Syafruddin dari Universitas Yogyakarta Pasuruan yang mana berada di daerah Kabupaten Pasuruan. Nah, langsung saja, mengapa saya ada di sini dan mengapa Anda melihat saya? Nah, tentunya ada beberapanya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara dua negara, yakni perbandingan pemerintahan yang ada di dua negara tersebut. Nah, apa sih bedanya dua negara tersebut? Nah, mari kita bahas bersama tentang perbedaan dua negara. Contohnya, yang pertama di negara Indonesia kita tercinta, dan yang kedua ada di negara Korea Selatan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih? Nah, nanti akan kita bahas yaitu tentang sistem pemerintahannya dan juga kepemimpinannya dan terorganisasinya itu bagaimana. Nah, kalau di Indonesia sendiri menggunakan kepemimpinan presidensial yang mana dipilih langsung oleh rakyat yang berkuasa untuk memilih suatu presiden atau pemegang kekuasaan di suatu negara. Nah, sisi lain dari itu juga di negara Korea Selatan nantinya juga menggunakan presidensial yang mana juga melibatkan presiden yang juga terkenal dengan pemilihan umum. Namun di Korea Selatan tersebut memiliki pacuan yang sangat hebat, di antaranya yakni memiliki eksekutif yang sangat kuat. Nah, kelemahannya sama-sama antara negara Indonesia dan juga negara Korea Selatan ini mempunyai batas waktu penjabatan yaitu 5 tahun. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak video yang mana akan menunjukkan perbedaan-perbedaan di dua negara tersebut. Oke, langsung saja saksikan. Perekonomian di negara Indonesia. Sistem perekonomian Pancasila sendiri sudah dianut bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Akan tetapi, yang terjadi sebuah kemiskinan dan mengkhawatirkan adalah bahwa sistem tersebut ditempatkan hanya sebagai sebuah wacana atau konsep belaka. Seiring perkembangan zaman, secara evolusi dan revolusi, bangsa ini perlahan telah menerapkan sistem ekonomi yang lain dalam menjalankan roda perekonomiannya, yaitu terutama sistem kapitalis. Nilai-nilai dasar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan betapa seluruh upaya pembangunan kita, seluruh upaya untuk mengembangkan pertumbuhan perekonomian dikaitkan dengan pemerataan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem perekonomian di negara Korea Selatan. Berdasarkan PDB, pendapat domestik bruto, ekonomi Korea Selatan berada di peringkat ke-15 dunia. Adapun sistem ekonomi yang dianut Korea Selatan adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Berstatus sebagai macan Asia, Korea Selatan sukses mencapai peringkat ke-8 dunia dalam hal ekspor, sedangkan dunia impor, Korea Selatan berada di peringkat 11 dunia. Di tahun 2005,
Korea Selatan merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, produksi semikonduktor, memori, produksi monitor layar datar, dan telepon genggam. Selain itu, Korsel ini juga memimpin dalam pembuatan kapal peringkat 1, produksi ban peringkat 3, dan produksi serat sintetis peringkat 4. Sistem ekonomi Korea Selatan yang mengadopsi perekonomian Amerika Serikat, yakni liberal, terbukti sukses melahirkan banyak konglomerat. Mereka itulah yang menjadi penggerak utama perekonomian negeri ginseng tersebut, hingga kini disegani dunia. Kita masuk lagi dari sistem pendidikan di negara Korea Selatan. Dalam bidang pendidikan, Korea Selatan mampu menggeser peringkat pendidikan Finlandia. Saat ini, Korea Selatan menempati peringkat 11 dalam program penilaian siswa internasional Program for International Student Assessment yang dijalankan oleh OECD. Rata-rata siswa pun seringkali menempati ranking tertinggi pada tes komparatif internasional. Sistem pendidikan di Korea Selatan saat ini mirip dengan Indonesia, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah awal, dan 3 tahun pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Sedangkan untuk usia masuk sekolah dasar yaitu sekitar 6 tahun. Sistem pendidikan di Korea untuk SD dan SMP, semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah selama 9 tahun. TK di Korea memiliki program pendidikan yang lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Mata pelajaran di Korea adalah bahasa Korea, moral, sosial moral, matematika, ilmu sains, olahraga, musik, kesenian, keterampilan, dan bahasa Inggris. Para siswa sekolah tinggi di Korea memiliki waktu belajar dari jam 8 hingga 10 malam. Tujuannya agar para siswa bisa masuk dalam perguruan tinggi favorit karena persaingan di Korea cukup tinggi. Biasanya para siswa juga menghadirkan lembaga pendidikan swasta atau Hagwon. Sedangkan untuk tingkat SD dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga sekitar jam 5 sore. Untuk SMP dari sekitar pukul 8 pagi sampai jam 7 malam. Baiklah, saya akan membacakan tentang perbandingan sistem budaya di negara Indonesia dan negara Korea Selatan. 1. Sistem budaya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di Indonesia. Angka ini juga mengaplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Budaya tersebut sangat bervariasi. Dari ritual Hindu yang dipraktikkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai memperlakukan hukum syariah di Aceh dan gaya hidup berburu mengumpul orang Mentawai. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman, mengacu pada komposisi beragam negara ini. Moto ini juga menunjukkan bahwa biarpun masyarakat multikultural, ada perasaan kesatuan sejati di pikiran dan hati masyarakat Indonesia. Memang sulit menggambarkan sistem budaya yang menjadi pedoman dalam interaksi antar masyarakat majemuk dan jumlah penduduk yang besar. Namun, hal ini oleh Bakhtiar bahwa setidaknya bisa dikendalikan 4 macam sistem budaya yang berbeda satu sama lain. 2. Sistem budaya di negara Korea Selatan. 1. Pada kehidupan, rumah masyarakat tradisional Korea memilih tempat tinggal berdasarkan geometri mempengaruhi bentuk bangunan, arah, serta bahan-bahan yang digunakan untuk membangunnya. Rumah menurut kepercayaan mereka harus dibangun berlawanan dengan gunung dan menghadap selatan untuk menerima sebanyak mungkin cahaya matahari. Cara ini masih sering dijumpai dalam kehidupan modern saat ini. 2. Taman. Taman Korea adalah bentuk rancangan taman tradisional khas Korea. Walaupun Taman Korea amat dipengaruhi konsep Taman Tiongkok, rancangan pembangunannya memiliki keunikan tersendiri. Karakteristik Taman Korea adalah kesederhanaan, alami, dan tidak dipaksa untuk mengikuti suatu aturan khusus. 3. Pakaian. Pakaian tradisional Korea disebut dengan hanbok.
Hanbok terbagi atas baju bagian atas, celana bagian laki-laki, dan rok untuk wanita. Orang Korea berpakaian sesuai dengan status sosial mereka sehingga pakaian merupakan hal penting. 4. Kuliner. Bentuk kuliner Korea dipengaruhi oleh kebudayaan pertanian mereka. Makanan pokoknya adalah beras. Hasil utama pertanian rakyat Korea adalah beras, gandum, dan kacang-kacangan. Hasil laut pun melimpah seperti ikan, cumi, dan daging. Sebab Korea memiliki 3 lautan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajan Saputra ingin melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Zelia, yaitu yang E, perbandingan sistem pembangunan di negara Indonesia dan Korea Selatan. Yang pertama, sistem pembangunan di negara Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, sistem pembangunan di negara Korea Selatan. Pasti pembangunan Korea Selatan segera setelah Syngman Rhee menduduki bangku kepresidenan. Kebijakan pembangunan paling terkenal ialah dengan mencanangkan impor substitusi industri atau ISI. Dengan kata lain, ISI adalah pasti pertama dari administrasi pemerintahan di negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Yang pertama, sistem pemerintahan di negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang kedua, sistem pemerintahan di negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahnya dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Jadi itulah sedikit perbedaan Indonesia dan Korea Selatan. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Next kan, semoga kita bisa bertemu kembali. Nah, itu tadi sebuah video yang menggambarkan tentang perbandingan atau perbedaan antara sistem pemerintahan di negara Indonesia dan juga di negara Korea Selatan. Nah, tentunya kawan-kawan sudah menyaksikan bersama ya antara di Indonesia itu bagaimana dan juga di Korea Selatan itu bagaimana terkait dengan presiden, sistem pengelolaan pemerintahannya itu bagaimana dan juga suasana di sana itu bagaimana. Nah, itulah tadi sebuah perbandingan sistem pemerintahan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dua negara tersebut. Oke, itulah dari saya. Saya akan menutup pada video kali ini. Saya akan Syafruddin, mohon pamit undur diri. Jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda, saya meminta maaf sebelumnya. Oke, sebelum kita tutup, saya akan kasih pantun ataupun kata-kata sedikit kata-kata dari saya ataupun pantun sejenak saja. Beli buah buku di kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.